Apa? Dia merasa punya harga diri. Anak itu terlibat di Amerika merasa punya harga diri. Karena apa? Disupport oleh bapak dan ibu. Akan tetapi kalau sebaliknya bapak ibu itu tidak mendukung, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Takut, ya, takut kemudian terjaga dan cemas. Oleh karena itu, kalau anak itu sudah mau berlaku realita, dorong bukan 50% lagi, tetapi harus 1000%. Takut. Nah ini pentingnya keterlibatan orang tua di dalam proses pendidikan. Nah berikutnya, kalau bapak dan ibu itu mensupport ya, di dalam proses pelatihan, contoh di sini ada yang lupa, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Negatif energi atau positif energi? Positif energi atau negatif energi? Ya, positif. Kalau anak ibu mau berlaku dengan hikmah, kenapa anak itu bertahun-tahun bertahan dengan hikmah? Berarti ada energi yang positif. Ya, yang ada yang positif. Jadi, ya, dia punya perasaan yang tandanya apa? Atlet punya energi yang positif, dia merasa joy. Apa joy? Enjoy. Merasa senang. Ada rasa cinta. Ada enjoyment. Ada determination. Makanya kenapa anak betah bertahun-tahun latihan hujan panas tetap latihan? Karena ada hikmah dari bapak. Sehingga energi positifnya itu kepada anak. Dia merasa joy, dia merasa love, dia merasa enjoy, dia merasa punya dorongan. Ya, kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Calm, mental state, mentalnya tenang. Ya, kalau ototnya bagaimana? Ototnya relax, masuk. Ototnya juga relax. Konsentrasinya bagaimana? Good konsentrasi. Kalau konsentrasi pasti akan juga Pak. Apa efek terhadap prestasinya? High level of prestasinya pun akan meningkat karena kondisi anak-anak itu punya energi yang positif. Dengan apa? Dengan adanya dukungan dari orang tua. Akan tetapi kalau sebaliknya ibu ragu-ragu, bahkan kurang mensupport, berarti yang terjadi apa? Energi positif atau negatif. Ya, anak menjadi ragu, anak berungsing, anak kurang betah. Makanya di sini kita lihat apa? Cemas. Anak merasa cemas. Anak uring-uringan itu.
Anak marah, anak benci sama ibu, berjumung benci sama ibu. Apalagi takut, berprasangka buruk, tidak hanya teman, tetapi orang tua. Oh, kalau sudah seperti itu gimana? Apalagi frustasi, gak ada yang menjadi kita dari pemain-pemain. Kenapa itu kita membuat saya? Frustasi. Apalagi distrust. Jadi aku percaya apa? Percaya ke semua. Ya. Dukung sesuai dengan minat dan bakatnya. Mereka sama saya didukung ya. Jadi bapak ibu harus dukung. Kalau sudah ada positif energi, apa yang terjadi? Oh, energi apa terjadi? Konsentrasinya pun tidak akan tinggi. Full konsentrasi. Otaknya tanya master, otaknya tegak. Nama-nama Anda, ya. Kemudian apa lagi? Pas kondisi mental, anak. Kalau kondisi ini ada pada diri anak, maka yang terjadi low level performance. Prestasinya pun tidak akan prestasinya pun tidak akan bagus karena yang ada pada diri aku, yang ada pada diri anak itu adalah negatif energi yang berlebihan. So yang mendukung, yang masih menyanyikan, alhamdulillah ini soleh dan solehah. Berikutnya, saya yakinkan kepada bapak ini, mengapa ilmu psikologi itu penting? Ini kontingen Kanada, Olimpiade, selalu masuk podium, selalu juara Olimpiade. Ini Kanada. Kenapa? Karena di Kanada punya tenaga ahli yang namanya psikolog. Bekerja sama dengan aktivis pelatih. Ayo kita sama-sama. Sehingga dalam risetnya itu menghasilkan 3 keputusan. Berdasarkan yang ketiga itu yang pertama dasar psikologi oke, jadi motivasi itu berarti dasar yang harus dimiliki oleh yang kedua, ya, percayaan diri. Kalau upaya atau anak bapak yang dikatakan itu punya keyakinan pada dirinya, ya, bahwa dirinya bisa menentukan yang kedua adalah resilience, ya. Resilience itu adalah kemampuan untuk beradaptasi, ya, dan dengan keteguhan hati
di dalam situasi yang sulit sekali. Dalam situasi yang sulit, tetap dia bisa berhadap. Ya, di dalam latihan tantangan tadi itu kecil, tetapi di dalam kompetisi yang namanya dari ABR itu sangat besar. Di situ anak bapak dan ibu masih bisa bertahan dalam menampilkan tugas-tugas dengan sebaik mungkin. Jika anak ibu itu dilatih yang namanya psikologisnya atau mentalnya. Kalau tidak dilatih mentalnya, maka bisa dia bertahan di dalam situasi yang sulit. Nah, ini adalah fundamental. Diilustrasikan sebagai medali emas. Berikutnya adalah kompetensi berikutnya adalah kendalikan. Jadi kendalikan apa? Self-regulasi. Ada kendalian. Ya, kendalikan apa itu? Ya, apa sih? Self-awareness. Self-awareness itu adalah kesadaran diri. Jadi anak bapak dan ibu itu sadar diri. Kapan latihan? Yang berapa latihan? Yang berapa istirahat? Yang berapa harus makan? Yang berapa harus ngaji? Yang berapa harus belajar? Yang berapa harus bangun? Saya dengan informasi bahwa jam 4 itu harus sudah bangun semuanya. Ini bangun sekali. Ya, pola politik Indonesia ini identik dengan pembinaan OPM yang ada di DPR. Saya kepada ini baru sekali lanjutkan. Apalagi pada ini mau bekerjasama dengan ini harus berbasis core science. Setuju? Jangan ragu kalau ini menghasilkan atlet-atlet potensial. Harus berbasis core science. Core science mana? Tadi Pak Asep nanti kita belum lihat bagaimana fisik, bagaimana gizinya, bagaimana biomekaniknya, bagaimana psikologinya, bagaimana maksudnya, bagaimana fisioterapinya, semuanya masuk di situ di dalam pola pembinaan sehingga atlet itu bisa memunculkan performa yang baik. Nah, jadi ini adalah self-awareness, kesadaran diri. Yang berikutnya adalah stress management. Bagaimana mengelola stres? Terutama ini terjadi pada saat kompetisi. Aduh, marah-marah, ini ragu-ragu, apa lagi? Sini stres apa? Ayo. Ke toilet. Ke toilet. Terus. Tiba-tiba ke toilet semua. Kepala sendiri. Ke toilet. Apa lagi? Pusing. Ya. Benar pusing. Apa lagi? Orang yang saya tanya, katakan ya dan bapak, kalau anak ibu bapak mau kompetisi, mau bertanding, mengalami stres, normalkah atau tidak? Normal. Atlet stres pada sebelum kompetisi itu normal.
So, mau kompetisi gimana? Tidur. Mau bisa menampilkan performa yang bagaimana dalam keadaan tidur. Jadi kondisi stres itu awas ini kalau orang baru bilang kondisi stres itu gila. Nah, jadi pada kondisi stres dia masih punya manajemen stres. Kalau dilatih logisnya, kalau dilatih apalagi selain itu, yaitu emotion and arousal regulation. Jadi dia memiliki kemampuan mengambil emosi. Kalau marah seperti apa? Ya, punya kemampuan. Jadi penting tidak ilmu psikologi. Ombak, penting. Mau sih bawa masa. Dan ini sudah selesai. Aku kanadaku, dua akhirmu di Olimpiade. Karena dilatihnya. Sekarang saya bertanya, siapa yang aktif di MIPA? Inginnya juara. Iya, tapi mental. Harus dilatih mentalnya. Sama pentingnya dengan apa? Latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik. Jangan dipikirkan yang namanya sport lain. Kalau dipikirkan sama tuh RMIPA tuh latihan di kebun kali. Kalau RMIPA tidak berbasis sport lain sama saja latihannya di kebun kali. Jadi sekarang itu pola pembinaan sudah pola pembinaan yang berbeda. Begitu berbasis data. Aku begitu dites data. Sekarang itu pembinaan olahraga itu sudah eksak. Di situ sedemikian berbasis data. Ya, lanjut. Sekarang tadi medali perunggu. Medali perunggu itu apa? Ternyata medali perunggu kompetensi psikologinya itu adalah interpersonal. Interpersonal itu apa? Ada interaksi. Interaksi siapa? Pelatih, atlet. Ya, di sini ada athlete and coach relationship. Ya, ada hubungan, ada keterkaitan, ada keterlibatan antara atlet dengan pelatih. Bagaimana ini nanti kita pelaksananya? Nanti dia apa? Yang kedua adalah leadership kepemimpinan. Ada timur, ada pemimpin. Jadi tim Kanada, tim Olimpiade Kanada, bagaimana mencetak tim menjadi tim yang memiliki mental health. Ya, tim yang memiliki sehat secara mental. Sehat secara mental ditunjukkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah fundamental. Ini yang kedua self-regulation,
Dan yang ketiga adalah interpersonal. Tidak paham itu tidak apa-apa. Ya, kalau ibu tidak paham juga tidak apa-apa. Yang penting saya sekarang mengalami dulu itu, ya. Saya jajali dulu. Nah, ini lihat. Ada video. Lihat tuh. Lihat bapak tadi. Kelihatan? Ini timnas Indonesia. Ya, tahun 2020 berhadapan dengan Thailand. Dikasih berapa timnas Indonesia? 4-0 di leg pertama. Di leg kedua 2-2. Timnas kebobolan terus. Nah, ini ada peluang. Ini peluang. Kita lihat. Nah. Ini peluang, tapi kenapa tidak peluang? Kemudian ini peluang yang bagus. Nah. Oh, bukan di sini. Ini timnas sudah berhadapan di depan gawang. Kenapa timnas nendangnya bukan gol, tapi malah terbang? Kira-kira secara psikologis apa? Ya, secara psikologis apa? Emosional. Rusuh, benar. Kalau rusuh, kira-kira ada konsen tidak? Ya, nggak bisa konsen, bisa tidak. Tetapi secara lebih besar apa? Tidak fokus. Nah, tidak fokus. Nah, ini salah satu ilustrasi kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, berarti nilai pertama 4-0. Berikutnya ditambah sedikit tidak tahu menjadi 2-1. Kenapa 2-1? Kenapa timnas tidak bisa mengalahkan, tidak bisa melakukan menjadi 4-1? Karena kesalahan yang pertama itu akan terngiang-ngiang di dalam benak aku. Ya, oleh karena itu yang namanya latihan psikologis adalah optimalisasi potensi yang dimiliki pada saat latihan yang dicerminkan, yang ditunjukkan di dalam proses kompetisi. Nah, ini salah satu ilustrasi kita. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, bagi anak, olahraga merupakan wadah potensial untuk mengungkapkan rasa kesenangan dan kegembiraan. Setuju? Setuju tidak? Setuju. Coba yang saya setuju. Bagaimana anak dalam olahraga untuk menunjukkan kesenangan dan kegembiraan? Setuju? Kedua. Mulai dari situ, setuju? Setuju ya? Tunggu.
tidak akan memberikan banyak kesempatan sosialisasi dengan anak sebaya lainnya. Setuju? Bukan paksa, saya bukan. Dua, apa lagi? Mendapatkan teman baru. Setuju? Merangsang daya kasih dan identitas. Menumbuhkan harapan serta kepekaan emosi. Setuju? Ibunya diam, tapi adiknya yang bilang. Jadi luar biasa Bu. Nah, nanti ada nih, ada ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar. Ini siapa ini? Ini punten hanya ilustrasi ya. Punten hanya ilustrasi. Saya menemukan di web. Ini Arhan. Dulu bagus sekali. Arhan itu kan timnas. Atlet sepak bola timnas. Dulu bagus sekali kata kuncinya. Akan tetapi setelah terlibat di dalam proses pembinaan, apa yang terjadi? Satu, dia punya nilai-nilai kerjasama. Dia punya kemampuan kerja kelompok, sportif, punya disiplin, punya tanggung jawab, dan punya percaya diri. Maukah si anak yang aktif dilakukan seperti itu? Mau? Mau. Ternyata pada itu juga nilai-nilainya berikutnya ini, aktivitas harus melibatkan semua anak secara aktif. Mana coachnya? Pak Fatih, libatkan anak, ya, terus banyak terlibat di dalam aktivitas kita. Kemudian menyenangi kegiatannya, bergembira, belajar bersikap dan bermain dengan kalau pelatih sudah demikian, maka pelatih akan tampil sebagai model yang akan ditiru oleh siapa? Oleh para atlet. Oh, luar biasa. Nah, di sini ada imam para atlet luar biasa. Itu adalah imam pasti anak bapak dan ibu akan meniru bagaimana para ada sutradara itu berkarya waktu dulu. Saya ingin main seperti beliau. Kasih support berbuat berikutnya, ketentraman psikologis anak perlu dijaga agar dia merasakan di dalam lingkungan olahraga. Bagaimana supaya ketentraman psikologis anak itu tetap terjaga? Nah, ini peran psikolog dan peran para pelatihnya. Nah, ini secara teoritis. Karena saya akademisi ya. Alasan keterlibatan anak di dalam olahraga apa? Satu, memperoleh semangat. Ya. Dua, mempelajari peningkatan keterampilan. Keterampilan sepak bola. Yang ketiga adalah berada di lingkungan teman-teman dan mencari teman. Berikutnya adalah untuk kegembiraan. Yang kelima adalah untuk berhasil dan menang. Awal, ibu kalau memasukkan anak di MIPA baru sebulan, baru 3 bulan, baru 1 tahun, sudah menutup prestasi, itu mustahil. Ibu tenang. Yo, yang ketawa berarti rumah kos. Memasukkan anak ke RIPA
bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, mana prestasi anak saya? Bukan prestasi, harus lihat mana terus performa anak saya, mana progresnya. Berapa? Oh ini, disiplin, teknik, mekanik. Baru itu rasio. Nah, tetapi kalau 1 bulan, 1 tahun sudah mana prestasi anak saya? Itu mustahil. Pembinaan olahraga antara 1 sampai 8 tahun baru menuai prestasi. Jadi pembinaan olahraga itu terus saya progres. Pembinaan jangka panjang. Makanya usia 6 tahun itu sudah dibina. Benar nggak? Ini teori itu, prestasi itu nomor 5, bukan nomor 1. Untuk berhasil dan menang. Yang berikutnya adalah untuk berlatih dan bekerja. Paham? Tidak ada intervensi dari orang tua kepada pelatih. Setuju? Percayakan kepada Pak Dewi. Percayakan kepada Pak Sudah. Nah, ini sudah berarti setuju kepada Pak Dewi ya. Kalau ada intervensi, pembinaan tidak ada. Awal 12 tahun saya sebagai pelatih bulu tangkis dan duduk dengan pantai Cile. Siapa yang tidak dapat terjadi? Pantai Cile itu orangnya sangat bengis, sangat, ya, dia melatih fisik luar biasa. Tetapi dia di bola pun mulai prestasi. Betul. Sekarang hak apa? Hak anak dalam mengikuti olahraga. 1, apa? Hak untuk terlibat dalam setiap kegiatan olahraga yang disenangi. Oh, anak masuk F5, saya senang. Guru apa? Sepak bola. 2, hak untuk bermain. Layak seorang anak, bukan layak seorang dewasa. Nah, ini peran pelatih ini. Apa yang harus dimunculkan pada saat proses berlatih? Variasi latihan. Mengapa variasi latihan? Supaya anak senang di dalam mengikuti proses latih. Yang ketiga, hak untuk turut ambil bagian dalam kepemimpinan dan membuat keputusan. Berikutnya, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai keberhasilan. Tidak ada anak emas di dalam era 5. Setuju? Karena ini bagus terus saja dilakukan. Yang lain tidak baik. Tidak ada. Hak anak adalah punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan keberhasilan. Yang berikutnya adalah hak diperlakukan secara merata. Yang berikutnya adalah hak untuk berolahraga dalam lingkungan yang sehat dan aman. Mengapa RLIFA itu memilih progresif? Yang representatif untuk latih. Tidak dipengaruhi, tetapi milih progresif. Lapangannya layak, lapangannya ya. Berikutnya adalah inilah yang kita jangan sampai terjadi. Anak berlatih kemudian DO kemudian jantung sepatu. Apa penyebabnya? 1 bulan keterampilan. Dari meningkat keterampilan sudah berapa tahun dia hebat misalnya. Dan naik keterampilan. DO keluarkan.
Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kedua, berbakatnya kesempatan bermain ciciwe di bangku sedangan. Oh, kenapa main betul? Saling introspeksi. Karena ini kalian di dulu aja. Berikutnya adalah tidak bermain di posisi yang dikehendaki. Anaknya pilih dari striker. Kalau anak mau jadi striker, aku biasa untuk jadi striker. Caranya ini. Harus berubah sistem. Ya. Palingan petang baru. Berikutnya adalah bilang yang belum bilang. Makanya di dalam proses latihan itu variasi harus bagus supaya anak tetap gembira di dalam. Kemudian kehilangan kontrol pemainnya karena dominasi jangan ada ketika dominasi pelatih. Semuanya itu akan yang terbaik. Berikutnya adalah pelatih lebih menyukai pelatih. Ini anak emas, ini nalurnya beras. Insya Allah tidak dikontak. Hilangnya motivasi prinsip. Kenapa hilang motivasi prinsip? Tadi motivasi latihan juga. Ya, perubahan latihan bersama lain. Apa yang saya di dalam terikat dengan prosesnya, saya teguran saja. Jangan sampai. Ya. Kemudian tekanan untuk memenangkan pertandingan. Nah, itu jangan pakai. Jangan menekan anak supaya prestasinya bagus. Untuk berprestasi itu ada waktu. Anak usia 2 tahun masuk ya dan itu saya tahu. Sekarang saya kok sekarang ibu sudah mau tidak di usia 6 tahun, anak ibu 6 tahun ada kompetisinya ya kali ini di 6 tahun baru latihan 1 bulan 2 bulan sudah dipikir latihan juara. Tetapi begitu event lain bola mau seperti itu? Tidak. Di dalam proses latihan itu sama seperti membangun rumah. Bangun fondasinya yang kedua. Ya. Kemudian ke atas. Setuju begitu ya? Jangan menuntut anak untuk berprestasi kecuali sudah masuk spesialisasi usia 12-13 tahun misalnya, baru latihannya terfokus kepada bola sampai menjadi juara. Kalau 6 tahun itu masih mau dibaca, masih boleh bulu tangkis, masih boleh renang, masih boleh ya, karena masih belum dilakukan. Yang terakhir adalah tidak ada penguatan yang positif. Jadi dalam proses seperti itu penguatan penting. Kalau anak menampilkan sesuatu yang terbaik, tepuk, jempol, ayat yang 100, kasih reinforcement penguatan supaya dia lebih bangga dengan performa yang dilakukan. Sehingga kalau sudah begitu, maka dia akan mengulang-ulang lagi performa. Tadi juga siklus memuji saya harus menampilkan yang terbaik. Ya. Oke, terima. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ya ditangkap sebutir 2 butir. Tadi ada apa istilahnya, ada gangguan ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi lebih spesifik lagi. Jadi hanya brainstorming saja secara general ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.